Halo Sobat Movie, ketemu lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film action berjudul Flight Risk yang rilis tahun 2025. Kalau begitu langsung aja intro. Cerita dimulai dari lelaki bernama Winston. Orang ini adalah akunting dari bandit yang sedang menghadapi sidang kejahatan bernama Moratti. Dia jugalah yang memerintahkan Winston sembunyi di Alaska, supaya transaksi kriminalnya tidak terbukti. Namun apesnya agen FBI bernama Madeline bisa melacak menangkap Winston. Saat itu si akuntan coba bernegosiasi. Ia mau membantu membongkar kasus, asalkan dilindungi sebagai saksi serta dibebaskan dari tuntutan hukum. Seusai mendengarnya, Madeline memontak atasannya bernama Kohler untuk mempertimbangkan. Dan 3 hari kemudian, dia diinfokan jika permohonan Winston dikabulkan. Madeline juga diinstruksikan membawa saksi menuju kota Seattle untuk lanjut ke New York. Sebab besoknya saksi kunci harus hadir di pengadilan demi memberatkan vonis hukuman Moratti. Singkat kata, datanglah pilot pesawat yang disewa bernama Daryl. Ia diboking hanya untuk mengantar sampai di bandara Seattle saja. Tapi di tengah penerbangan, saksi yang duduk terikat di kursi belakang tak sengaja menemukan kartu identitas pilot tergeletak di lantai. Anehnya wajah pilot yang disewa berbeda dengan kertas identitas tersebut. Dia lantas memberitahu Madeline tentang kejanggalan itu, namun tidak digubris. Di scene yang sama, Madeline mulai curiga dengan Daryl, karena di waktu mengobrol santai, pria ini keceplosan berbicara jika tujuan akhir perjalanan Madeline adalah New York. Begitu mendengar hal tadi, Madeline bergerak cepat beringkus pilot gadungan itu. Namun dalam baku hantam, ia malah dihajar hingga pingsan. Ternyata si Daryl adalah pembunuh bayaran utusan Moratti yang bertugas menghabisi Winston, sekaligus menghilangkan bukti kejahatannya. Dan 15 menit berselang, Madeline terlihat sadar kembali. Dia sontak menyerang dengan penyengat listrik. Untungnya Daryl bisa dibuat tak berdaya. Madeline juga tampak berhasil menormalkan laju pesawat yang oleng. Dan di waktu kepanikan mereda, dengan terpaksa si agen FBI minta bantuan Winston untuk mengikat Daryl supaya tak membahayakan. Saat itu dia menemukan dalam saku penjahat ini terdapat foto Moratti beserta Winston dan dirinya, menandakan operasi yang tengah dilakukan bocor. Dan karena tidak mengerti cara mengendalikan pesawat, ia coba menghubungi menara kontrol di Seattle. Namun malangnya komunikasi terputus. Merasa bingung dengan kondisi tersebut, dia lantas memontak rekan kerja yang bernama Caroline melalui ponsel satelit, minta tolong dicarikan orang yang bisa mengarahkan menerbangkan pesawat. Untungnya tak lama berselang teman Caroline bernama Hasan menghubungi. Lelaki itu menyarankan mengikuti instruksinya agar selamat sampai di tujuan. Di scene yang sama, Daryl yang sudah siuman dari pingsan berusaha keras melepas ikatannya. Sementara Madeline yang mengira penerbangan akan berjalan mulus, lagi-lagi dikagetkan dengan penampakan gunung yang hampir ditabrak. Beruntung di momen genting, dia masih sempat menarik tuas setir demi menghindari benturan. Tapi ketenangan ini tidak berlangsung lama, sebab si pembunuh bayaran lagi-lagi mengganggu mereka dengan makian tanpa henti. Kesal mendengar ocehan tersebut, wanita ini sontak menghajar sambil menyuruhnya diam. Adegan berlanjut, karena memperkirakan ada orang dalam yang membocorkan misi. Ia lantas memontak Caroline untuk menanyakan siapa saja yang tahu operasi yang sedang dijalaninya. Rekannya itu menjawab, hanya jaksa wilayah dan atasan mereka saja. Tapi kecurigaan Madeline mengarah ke Kohler. Seusai Winston mengatakan jika beberapa bulan lalu, dia pernah diperintah Moratti menyerahkan uang pada satu pejabat di kepolisian
yang identitasnya disembunyikan. Sontak info tadi disampaikan ke Caroline agar berhati-hati, sebab komandan mereka sendirilah yang diduga menerima suap. Di waktu yang berbarengan, tanpa disadari rupanya Daryl bisa melepaskan borgol. Tanpa basa-basi si kriminal bergerak menikam Winston dan juga mencekik Madeleine. Untungnya perempuan ini nekat melawan. Ia bahkan berhasil membekuk Daryl. Selanjutnya dia juga terlihat coba menutup luka parah yang dialami Winston. Saat itu kebetulannya Hasan menelpon. Dia mengatakan akan menunggu di bandara bersama petugas keamanan dan tim medis, sebab pendaratan diperkirakan sekitar 20 menit ke depan. Di scene yang sama, Winston terlihat lemas tak berdaya, sementara Madeleine yang khawatir misinya berakhir gagal jika saksi kunci meninggal. Lantas mengontak Caroline untuk menceritakan rasa bingungnya. Namun yang aneh, Coral lah yang menjawab. Atasannya ini beralasan jika Caroline telah tewas dalam kecelakaan mobil 5 menit lalu. Sontak kabar tadi membuat Madeleine panik. Ia semakin yakin kematian rekannya pasti direkayasa si Kohler. Singkat cerita, dengan arahan Hasan, pesawat mulai mendekati lokasi bandara. Tapi Daryl yang lagi-lagi bisa membuka borgol langsung bergerak menyerang. Karena tak siap dengan peristiwa ini, spontan Madeleine melesatkan tembakan untuk melumpuhkan pembunuh itu yang tampak masih hidup. Dan dengan goncangan yang keras, akhirnya pesawat mampu didaratkan. Malangnya, Daryl tewas dalam goncangan tadi karena terlempar keluar dari pesawat. Sementara di sisi lain, Madeleine bersama Winston terlihat selamat. Namun di waktu Hasan berjalan akan menemui Madeleine, secara tak sengaja agen FBI ini melihat satu pria berseragam polisi melangkah terburu-buru menuju ambulan yang ditumpangi saksi. Hal tadi sontak memancing kecurigaan. Untungnya polisi gadungan itu bisa dikill sebelum bisa menghabisi Winston. Ternyata Kohler lah yang menginginkan kematian saksi kunci, agar kedok kerjasamanya dengan si mafia tidak terbongkar. Film ini menceritakan seorang detektif bernama Madeleine yang berusaha melindungi saksi dari kasus kriminal besar yang bekerja sama dengan pejabat di kepolisian.